Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi wa ihsanihi wa taufiqihi wa rushdihi wa hidayatihi tatimmu shalihat, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla fi ula fi kitabil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma syaa Allah la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatil kiram, ahibbati fid din, akramani wa akramakumullah, wa azzani wa azzakumullah. Di hadapan kita ada syarah Aqidah al-Imam Jaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, ajzalallahu lahu al-mathubah wal-maghfirah, lima'ali al-Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Nas'alullah azza wa jalla at-taysir. Kita memohon kemudahan dari Allah azza wa jalla untuk memulai membaca syarah tersebut, yang mana di dalamnya terdapat penjelasan dari mu'taqad min mu'taqad ahli sunnati wal jamaah, dari sekian prinsip yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa innal muslimina fi asri sahabati wat tabi'in kanat aqidatuhum ma'rufah ma'lumah, hiya ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma tarakahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendahuluan atau pengantar dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Sesungguhnya kaum muslimin di masa para sahabat dan tabi'in, akidah mereka ma'rufah maklumah. Barakallahu fikum. Ma'rufah maklumah, apa maksudnya? Hiya ma jaa fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah mereka, aqidatus sahabat wa tabi'in, aqidat ahlus sunnati wal jamaah. Di dalam mereka berkeyakinan dan membangun prinsip-prinsip mereka di dalam Islam. Ini akidah mereka, Al-Quran wa Sunnah. Sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma ini i'tasamtum bihi
falan tadillu abada. Aku tinggalkan kalian dua hal, di mana jika kalian benar-benar berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah mereka, yang dengannya para sahabat wa tabi'in menggigitnya, memeluknya, membangun keyakinan mereka. Ini maksud dari ma'rufah maklumah, Quran Sunnah. Kanatil aqidatu ma'rufatan fi asli sahabati wat tabi'in wal qurunil mufaddalah, al qurun al arba'ah. Aqidah as-sahihah, aqidat ahlus sunnati wal jamaah, benar-benar ma'rufah, maklumah, masyhurah, murni. Asli. Kalau antum beli Sprite, Fanta, masih disegel. Asli. Barakallahu fikum. Ini akidah mereka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang mereka, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain, khairukum qarni, khairukum qarni. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian generasi yang datang berikutnya para tabi'in. Masa-masa yang emas, yang akidah itu masih disegel, murni, belum dirusak itu segelnya. Akidahnya sahihah di masa-masa mereka, di mana masa-masa tersebut adalah masa-masa yang terbaik sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana dakhala fi akhir hadhihi al-qurun syai'un min al-ikhtilaf wa dhuhur al-firaq kal khawarij wal qadariyah wa syiah, lakin kana ad-dinu qawiyan wa kana al-islamu azizan. Sekalipun di akhir-akhir kurun al-mufaddalah ini, masa-masa keemasan, masa-masa terbaik di akhir-akhir ini, barakallahu fikum, terjadi sekian ikhtilaf, perselisihan-perselisihan, wa zuhuril firaq, muncul berbagai macam dan beraneka ragam sekian firaq, seperti Khawarij, Qadariyah, Syiah. Dan ini merupakan sunnatullah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ini termasuk dari tanda-tanda nubuwah. Benar, hak apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hidup sepeninggalanku nanti benar-benar akan menjumpai sekian ikhtilafan katsira. Muncul firaq ad-dallah al-munharifah anis siratil mustaqim. Benar, hak apa yang disampaikan dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itsbat nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, mulai terjadi khilaf, mulai muncul sekian firaq, tetapi
agama waktu itu masih sangat kuat, Islam masih sangat aziz dan tinggi. Wa kana halu syarr yakhtafuna wa la yudhhiruna syarrahum. Keadaan mereka, para pengusung kejahatan, para pelaku kriminal, syurur, ahlu syarr, itu benar-benar bersembunyi dan tidak berani terang-terangan menampakkan kejahatan mereka. Barakallahu fikum. Falamma inqadatil qurunul mufaddalah zaharatis syurur wa jahara ahlud dalali bi dalalihim min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa batiniyatin wa syiah wa ghairihim min al-firaqid dhallah kas-sufiyyah wal quburiyah wan nihalil batilah. Di saat generasi emas tersebut berlalu, berpindah kepada generasi berikutnya, maka muncullah sekian syurur merajalela di mana-mana. Mereka merobek dan merusak sekian segel-segel di atas tadi yang masih murni, masih ditutup rapat. Mereka merusaknya dan merobeknya. Ahlul dhalal benar-benar terang-terangan untuk menampakkan kesesatan mereka. Ini setelah berakhirnya qurun al-mufaddalah, masa-masa keemasan, masa-masa generasi awal, masa-masa yang begitu indah, berakhir berpindah kepada generasi berikutnya. Muncul berbagai macam kesesatan, merajalela berbagai macam syurur, entah itu Jahmiyah, Mu'tazilah, Batiniyah, Syiah, dan selain dari mereka dari golongan-golongan yang sesat. Dan itu semua dibantahkan oleh Al-Quran Karim, lebih khusus lagi Ummul Quran. Diluruskan pemikiran mereka oleh Al-Fatihah yang pernah kita singgung dalam Madarij As-Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana Al-Fatihah itu benar-benar meluruskan faham-faham mereka yang menyimpang dari as-siratal mustaqim. Tidak berhenti sampai di sini, tapi sufiyah, kuburiyah, dan juga keyakinan-keyakinan yang batil mulai berani mempromosikan dan melariskan dagangan mereka di tengah-tengah umat kaum muslimin. Ini sunnatullah. Di saat al-haq, al-aqidah as-sahihah, maka na alaihi al-yawm wa ashabi, yang Nabi katakan seperti itu, disampaikan di tengah-tengah umat, diperjuangkan mati-matian, maka mesti mereka akan menghadapi sekian firaq ad-dhallah yang menghadang laju berjalannya akidah sahihah di atas yang diperjuangkan. Walakin kana al-Islamu aydan qawiyan fi asri daulatil Umayyah, wa kana al-ulama'u lahum juhdu wa makanatu wa kanu yuqawimuna hadhihi al-afkar, fa kana az-zanadiqah yuqtaluna fi ahdi daulatil Umayyah kama qutila al-Ja'd ibn Dirham wa ghairuhu lamma jaharu bi zandaqatihim. Kata beliau, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijamil muslimin, meskipun muncul sekian firaq ad-dhallah, mereka mulai berani melariskan racun-racun mereka yang mematikan
di tengah-tengah umat Islam, kondisi dan keadaan Islam waktu itu pun masih sangat kuat. Di masa pemerintahan Bani Umayyah, ulama di masa itu benar-benar memiliki kesungguhan yang luar biasa, wibawa yang tinggi. Mereka benar-benar membendung maju untuk menghadang afkar dolah di atas. Barakallahu fikum. Az-Zanadiqah di waktu itu, di masa pemerintahan Bani Umayyah, mereka dimusnahkan sebagaimana Ja'ad ibn Dirham, dan yang lainnya. Di saat mereka benar-benar terang-terangan melariskan dan menyebarluaskan akidah sesat mereka, akidah Zindiq, sumbernya Syiah, sumbernya mereka adalah Zanadiqah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi naqdi kalam Syiah Al-Qadariyah. Referensi utama, mu'taqad utama Syiah Rafidhah adalah dari mereka, Zanadiqah. Barakallahu fikum. Ahibati fid din rahimani wa rahimakumullah. Summa ja'at daulatu Bani al-Abbas wa kan aidan fiha quwwah. Fi awwali daulah quwwah wal islami haibah wal ulama'u lahum makanah. Datang generasi berikutnya, yaitu dinasti Bani Abbas. Setelah pemerintahan Bani Umayyah, datang dinasti Bani Abbas. Islam waktu itu pun juga masih jaya, masih tinggi. Barakallahu fikum. Para ulama benar-benar berjihad melawan sekian afkar al-dhalah, agar umat ini terjaga, dikotori fitrah salimah mereka dan akal sehat mereka dengan pemikiran-pemikiran yang sesat itu. Barakallahu fikum. Betapa sayangnya mereka kepada umat Islam, melebihi sang ibu dengan anak-anak mereka. Ini mereka. Wa kana al-ashraru la yatamakkanun min idhari syarrihim bi hurriyah. Di saat dinasti Bani Abbas, Islam pun masih kuat, agama masih tinggi, ulama berbondong-bondong bangkit maju menghadang mereka, sehingga para asyrar, para pelaku kriminal, para pelaku kejahatan, mereka tidak berani menampakkan kejahatan mereka secara bebas, secara terang-terangan. Falamma jaa akhir daulat Bani Abbas, jaa al-Ma'mun al-Abbasi ibnu Harun ar-Rasyid alladhi kharaja ala akhihi al-Amin wa qatalahu wa haza sultah wa kana rajulan qawiyan wa dhakiyan aydan wa aliman. Di saat masa-masa akhir dinasti Bani Abbas, datang Ma'mun al-Abbasi, putra dari Harun ar-Rasyid, melakukan kudeta kepada saudaranya Al-Amin. Dibunuh, kemudian direbut kekuasaannya oleh Ma'mun al-Abbasi. Siapa Ma'mun al-Abbasi, putra dari Harun ar-Rasyid ini? Rajulan qawiyan. Sifatnya kuat, syaja'ah, berani, wadzakiyan,
cerdas, bukan sembarang orang. Ternyata tidak berhenti sampai di sini, wa aliman, berilmu. Barakallahu fikum. Siapa yang melihat sejarah, ternyata orang-orang yang menyimpang dari as-siratal mustaqim itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki syaja'ah, keberanian yang mantap, orang-orang yang berilmu. Ini mereka. Kata Syekhul Islam, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberi zakat, tetapi tidak dianugerahi zakat. Barakallahu fikum. Hakadha haula. Siapa yang membaca sejarah mesti para pelakunya seperti ini sampai detik ini. Mereka bukan sembarang orang, melainkan mereka adalah orang-orang alim. Barakallahu fikum. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Ternyata ilmu itu yang menyesatkan mereka. Ini sifat. Walakin dakhalahu ahlu dhalal wattakhadha minhum bitanatan saru min haulihi kabni Abi Duad wa Bishr al-Marisi. Takdir Allah mendahuluinya. Ternyata Al-Ma'mun Al-Abbasi Ibn Harun Ar-Rashid benar-benar dipengaruhi oleh al-dhalal, para pengekor kesesatan, para pelaku dan pembela pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Al-Ma'mun Al-Abbasi terpengaruh oleh mereka-mereka, sampai-sampai Al-Ma'mun Al-Abbasi benar-benar menunjuk sebagian mereka sebagai penasihat kerajaan. Barakallahu fikum. Di antaranya Ibnu Abi Duad dan Bishr al-Marisi. Fastamaluhu ila dhalalihim wa aqidatihim fata'atharu bihim wa zayyanu lahu tarjamatal kutub al-ajnabiyyah wa ansha'a daran litarjamah samauha darul hikmah wa hiya darun niqamah. Ibnu Abi Duad dan Bishr al-Marisi benar-benar berambisi kuat untuk menyesatkan Al-Ma'mun Al-Abbasi dan merusak akidahnya, mempengaruhinya, serta merayu untuk menerjemahkan sekian kutub al-ajnabiyah, bahkan membangun dar yang di situ dikhususkan untuk menerjemahkan kutub-kutub al-ajnabiyah. Mereka namainya dengan Darul Hikmah. Tapi hakikat daripada ini semua yang lebih tepat dan lebih cocok adalah Daru An-Nikmah. Itu Dar An-Nikmah. Sumbernya berbagai macam ujian, sumbernya berbagai macam kesesatan. Tarajjamul kutub ar-rumiyah bima fiha min dhalalin wa syarr. Di Dar Al-Hikmah atau Dar An-Nikmah mereka menerjemahkan kutub-kutub para filosof Romawi yang mana padanya terdapat sekian kesesatan dan kejahatan, sekian racun yang dikemas dengan kemasan yang sangat menarik. Faja'atil aqaid ad-dhallah min hadha at-tariq, sehingga akidah-akidah sesat benar-benar bersumber dari jalan ini, dari Daru An-Nikmah. Lamma turjimat hadhil kutub
Kama dzakara Syekh Taqiyuddin rahimahullah annahu lamma turjumat al-kutub ar-rumiyah zada asyar. Di saat kutub-kutub para filosof Romawi ini diterjemahkan oleh mereka, tentu kejahatan dan keburukan akan semakin berkembang dan bertambah. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa jilid yang kelima halaman 22. Sebagaimana dalam ta'liq. Barakallahu fikum. Khawatil kiram, ahibati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Wa fin nihayah aqnauhu bil qawli bi khalqil Qur'an wa annahu wal haqqu faqtana'a bidzalik. Masaku qiyadatahu ma'a quwwatihi wa salabatihi. Apa puncak dari upaya mereka? Upaya ahlul batil, ahlul dolal seperti Ibnu Abi Du'ad dan Bishr al-Marisi. Segala yang mereka lakukan adalah meyakinkan Al-Ma'mun Al-Abbasi dan yang lainnya tentunya kepada satu prinsip yang menyimpang, akidah sesat, yaitu Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Ini puncaknya. Barakallahu fikum. Mereka mendekati para pemimpin-pemimpin ahlul dolal, membujuk dan merayu untuk melariskan dagangan sesat mereka ke tengah-tengah kaum muslimin. Ini puncak dari upaya mereka. Barakallahu fikum. Mereka benar-benar memanfaatkan kekuatan mereka dan kekerasan mereka serta kekuasaan mereka untuk hal tersebut. Fahlu syarri la yutahawan bihim abada wal wajib ib'aduhum anis sahah. Kata beliau Ma'ali Doktor hafizahullah ta'ala, ahlu syarr tidak boleh diremehkan selama-lamanya. Yang wajib adalah menjauhkan mereka, memperingatkan mereka, para pembawanya, dan apa yang mereka bawa di tengah-tengah umat manusia. Ini yang wajib. Kalau tidak demikian, wa illa fa innahum yadussuna syarrahum wa yaqafu ma'humul qawi. Jika diremehkan keadaan mereka, para ahlu syarr dibiarkan, barakallahu fikum, maka yang terjadi adalah yadussuna syarrahum. Mereka akan leluasa untuk melariskan kejahatan mereka di tengah-tengah umat manusia. Kedua, orang-orang yang kuat pun akan menjadi lemah bersama mereka. Ini faedah dari beliau hafizahullah ta'ala. Ahlu syarri la yutahawanu bihim abada wal wajibu ib'atuhum anis sahah wa illa fa innahum yadussuna syarrahum wa yaqafu ma'ahumul qawi. Barakallahu fikum. Faktana al-ma'mun biqaulihim. Ternyata Ibnu Abi Du'ad wa Bishr al-Marisi dan yang lainnya benar-benar berhasil sukses mempengaruhi Al-Ma'mun Al-Abbasi Ibn Harun Ar-Rasyid, sehingga dia merasa tenang dengan akidah sesat di atas, dan itu adalah akidah yang benar menurut versi mereka. Apa akidahnya? Al-qawlu bi khalqil Qur'an. Al-Qur'an makhluk.
Barakallahu fikum. Ternyata tidak cukup sampai di sini. Wa arada hamla an-nasi 'ala al-qaul bi khalqil Qur'an wal iyad billah. Al-Ma'mun Al-Abbasi berusaha untuk membawa An-Nas kepada pemikiran sesat di atas. Barakallahu fikum. Dan ini seperti yang Allah kabarkan tentang mereka, ya. Iblis wa man ma'ah innama yad'u liyakunu, gimana ayatnya? Barakallahu fikum. Dia menyeru, ya, untuk menjadi kawannya, liyakunu min ashabis sa'ir, ya. Menyeru sebanyak-banyaknya agar menemani dia masuk ke dalam as-sa'ir. Ternyata tidak ingin sendirian di situ. Al-Ma'mun Al-Abbasi tidak ingin sendirian memiliki pemikiran yang menyimpang ini. Ia berupaya untuk membawa sekian manusia agar mereka juga mendukung faham tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita. Kalamullah Azza wa Jalla al-masdarul awwal lisyari'ati aradu an yajtasawhu minal ummati minal ummah fayaqulu innal qur'ana makhluqun wa laysa huwa kalamullah faqtana bihadza ar-ra'yi. Kalamullah Al-Qur'an merupakan sumber referensi utama syariat ini, namun mereka musuh-musuh Islam, barakallahu fikum, berupaya untuk mencabutnya dari umat ini dan menggantinya, merubahnya kepada pemikiran sesat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ini mereka ahlul batil, ahlul dolal, berupaya bagaimana menjauhkan kaum muslimin dari masdarul awal, dari Al-Quran. Barakallahu fikum. Dua senjata yang ampuh yang mereka punya untuk mengalahkan kita segenap umat Islam adalah menjauhkan kaum muslimin dari tilawatul Quran dan membuat mereka lalai darinya. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi. Senjata ampuh mereka, la'allakum taghlibun, supaya kalian menang mengalahkan umat Islam. Kita dibuat bagaimana caranya agar kita berpaling dari Al-Quran, tidak qiraah, tidak mempelajarinya, tidak mentadaburinya, tidak tilawah. Dibuat wal ghawfi, bagaimana caranya agar kita lalai darinya. Dimunculkan sekian-sekian hiburan-hiburan yang tujuannya itu semua memalingkan kaum muslimin dari sumber referensi utamanya, yaitu Al-Quran. Barakallahu fikum. Ini upaya mereka, ahlul dolal, mundzuz zaman ila yaumina hadza. Dibuatnya kita lalai dari Al-Quran, dari qiraahnya, belajarinya, tadaburinya. Dibuat sekian hiburan-hiburan yang menarik dan seterusnya. Wal waqi' akbarus syahid. Barakallahu fikum. Walakin waqafal a'immatu wa fi muqaddimatihim al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala waqafu dhidda hadhil fikrah al-dhalah mawqifan haziman wa bau an yaqulu bi khalqil Qur'an wa udhiba minhum man udhib kal Imam Ahmad wa kutila minhum man kutil
Dalam kondisi seperti ini, bangkit para imam-imam kita yang diikuti ucapan-ucapannya karena mencocoki Al-Quran dan Sunnah, yang diikuti af'al-af'al mereka karena memang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bangkit Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menghadang pemikiran yang sesat ini. Beliau tetap tegar memperjuangkan akidah sahihah alladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa tabi'un. Akidah sahihah yaitu Al-Qur'an kalamullah wa laysa makhluq. Benar-benar mereka yang bangkit menghadang pemikiran sesat ini menghadapi sekian ujian, rintangan. Ada di antara mereka yang disiksa, bahkan dibunuh, seperti halnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, disiksa oleh mereka. Dan ini sunnatullah azza wa jal, ketetapan dari Allah azza wa jal. Siapa yang meniti jejak akidah ahlus sunnah wal jamaah ini mesti akan menjumpai sekian cobaan-cobaan. Walakinnahum sabaru wa waqafu fi wajhil mu'tazilah. Tetapi para a'immatul huda tersebut, mereka benar-benar bersabar di dalam melawan menghadapi Mu'tazilah, yang salah satu pemikiran mereka, i'tiqad mereka adalah al-qaul bi khalqil Qur'an. Fasabata Allahu bihimuddin wa sabata bihimul aqidah sahihah wa dahara ahla syarr. Allah azza wa jalla kuatkan agama mereka, kokohkan akidah mereka, dan lenyapkan mereka-mereka ahlu syarr. Wa tawalla ba'dal Ma'mun akhuhul Mu'tasim Ibnu Harun Ar-Rasyid thumma al-Wathiq Ibnu Ma'mun. Kemudian Al-Ma'mun Al-Abbasi diganti oleh saudaranya Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq. Akhadhu hadzal manhaj wa aradu hamlan nas 'ala al-qaul bi khalqil Qur'an. Ternyata mereka pun juga memperjuangkan, membela mati-matian akidah sesat al-qaul bi khalqil Qur'an, bahkan terus mengajak umat manusia untuk memiliki ideologi tersebut. Wa kulluhum azzabu al-Imam Ahmad wa darabuh. Mereka benar-benar menyiksa Imam Ahmad dan memukulnya, juga mengintimidasi para orang-orang yang tidak sesuai dengan jalannya mereka. Walakinnahu lam yu'tihim kalimatan wahidah bal yaqulu al-Qur'an kalamullah. Tetapi beliau sama sekali tidak keluar dari lisannya melainkan satu prinsip kebenaran, yaitu Al-Quran kalamullah. Wa idza qalu lahu qala hatu li minal qur'ani aw minas sunnati dalilan ala qaulikum. Jika mereka memaksa beliau Al-Imam Ahmad di saat beliau disiksa, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengingatkan mereka, coba datangkan kepadaku satu bukti dari Al-Quran maupun sunnah tentang kebenaran pendapat kalian. Faya'uduna alaihi bil darb. Ini kebiasaan mereka ahlu dolal mundu zaman. Di saat mereka tidak mampu menghadapi ahlu sunnah wal jamaah dengan burhan wal hujjah, mereka berpindah kepada mencacati fisik. Ma'ruf sampai detik kita tidak mampu berhadapan dengan hujjah, mereka berhadapan dengan fisik, menyiksa, memukul, membunuh dan seterusnya. Wa yughma alaihi rahimullah, sampai beliau pingsan. Walakinau aba, terus beliau dirayu, dibujuk, didesak agar berpindah mengucapkan Al-Quran makhluk. Walakinau aba, tapi beliau tetap kokoh di atas akidah sahihah. Hatta innau salat dima'uhu rahimullah ta'ala minal darab wa ghaba fikruhu min syiddatil darab. Karena saking kerasnya siksaan beliau, mengalir darah beliau rahimahullah dan hilang, terpingsan, tidak sadar beliau.
wa samada ila ja'a asr al-Mutawakkil Ibn Harun ar-Rasyid فخلص الله بأهل السنة ونصر الحق وقام أهل البدع ثم قتل المتوكل اغتاله أهل الشر. Kemudian Allah Azza wa Jalla tolong melalui Al-Mutawakkil Ibn Harun ar-Rasyid. Allah Azza wa Jalla kokohkan ahlus sunnah di atas akidah mereka. Allah Azza wa Jalla memenangkan kebenaran dan melenyapkan ahlul bid'ah. Hingga akhirnya Al-Mutawakkil pun dibunuh oleh mereka, diculik oleh ahlu asyar. Untuk rincian lebih dalam bisa dibuka dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidz Al-Mufassir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, jilid yang ke-10 halaman 333. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.